Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena rahmat dan ridha beliaulah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Salawat bermutiarakan salam juga tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita, ya Habibana, ya Nabibana, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di amal akhir nanti. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, berkumpulnya kami berempat di sini diberikan tugas berupa mata kuliah kriminologi dari dosen pengampu mata kuliah Pak Bram Fikma RDC SHMH. Saya selaku moderator akan menjelaskan tentang kriminologi. Sebelumnya kita bukan menggurui, kita sama-sama belajar tentang tindak pidana kriminologi ini. Baik, saya akan jelaskan kriminologi itu apa. Kriminologi adalah berasal dari bahasa Latin Yunani, krem dan logos. Krem yang berarti pengetahuan, sedangkan logos yang berarti kejahatan. Berarti kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan. Menurut Waxbonger, kriminologi adalah tindak pidana kejahatan, mempelajari sebanyak-banyaknya tindak pidana kejahatan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Saya selaku moderator Muhammad Rafli, Prodi Hukum semester 4. Saya selaku pembawa materi kedua, Nurul Azra semester 4. Saya selaku pemateri Kaisar Akbar Maulana semester 4. Saya Agus Dawan sebagai pemateri Menteri 1 Prodi Hukum semester 4. Baik, selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan atau dibacakan oleh pemateri pertama, Agus Setiawan. Disilakan. Kriminologi berasal dari bahasa Latin, yaitu crimen dan logos. Crimen berarti kejahatan, sementara logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan, atau lebih tepatnya kriminologi mempelajari segala aspek tentang kejahatan. Belajar kriminologi memiliki berbagai manfaat, antara lain memahami penyebab kejahatan. Kriminologi membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, termasuk faktor psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meningkatkan penegakan hukum. Pengetahuan kriminologi dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencegah, menyelidiki, dan mengatasi kejahatan secara lebih efektif. Kebijakan publik. Ilmu ini berkontribusi pada perkembangan kebijakan dan program pencegahan kejahatan yang lebih efektif dan berbasis bukti. Pemahaman sosial. Membantu masyarakat memahami dinamika kejahatan dan dampaknya pada komunitas, serta bagaimana komunitas dapat bekerja sama untuk mengurangi kejahatan. Edukasi tentang kriminologi. Edukasi tentang kriminologi mencakup berbagai aspek dan topik yang berkaitan dengan kejahatan, sistem peradilan, dan penegakan hukum. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam edukasi kriminologi. Teori kriminologi. Studi tentang berbagai teori yang mencoba menjelaskan penyebab kejahatan, seperti teori biologi, psikologi, sosiologi, dan
memahami struktur dan fungsi dari sistem peradilan, termasuk peran polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Jenis kejahatan. Pengetahuan tentang berbagai jenis kejahatan seperti kejahatan kekerasan, kejahatan properti, kejahatan cyber, kejahatan narkoba, dan terorisme. Metode penelitian kriminologi, teknik penelitian yang digunakan untuk mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal, termasuk metode kuantitatif dan kualitatif. Kebijakan dan hukum, studi tentang bagaimana kebijakan publik dan hukum dikembangkan, diterapkan, dan dampaknya terhadap kejahatan dan masyarakat. Kriminologi forensik, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam investigasi kriminal, termasuk analisis bukti fisik dan digital. Pencegahan kejahatan, strategi dan program yang dirancang untuk mencegah kejahatan sebelum terjadi, baik melalui pendekatan komunitas, pendidikan, atau teknologi. Rehabilitasi dan reintegrasi, pendekatan untuk merehabilitasi pelaku kejahatan dan membantu mereka reintegrasi ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Hak asasi manusia, memahami bagaimana sistem peradilan pidana harus beroperasi dalam kerangka hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kriminologi komparatif, studi tentang sistem peradilan pidana dan pola kejahatan di berbagai negara dan budaya untuk memahami perbedaan dan persamaan global. Edukasi dalam kriminologi seringkali melibatkan kuliah, seminar penelitian, lapangan, serta magang di lembaga terkait seperti kepolisian, lembaga permasyarakatan, atau organisasi non-pemerintah yang bekerja dalam bidang hukum dan hak asasi manusia. Cara mengatasi kriminologi. 1. Meningkatkan kesadaran lewat pendidikan. Penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah kriminalitas di komunitas. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang jenis kejahatan yang mungkin terjadi, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. Pendidikan tentang kejahatan, hak asasi manusia, dan hukum dapat membantu mengurangi potensi pelaku kejahatan di masyarakat. Yang kedua, melakukan komunikasi dan kolaborasi. Komunikasi yang baik antara anggota komunitas adalah kunci dalam mengatasi kriminalitas. Mendirikan kelompok keamanan warga, komite lingkungan, atau forum komunitas dapat membantu dalam berbagai informasi, ide, dan pengalaman. Dalam mengatasi masalah kejahatan, kolaborasi antara warga, pihak berwenang, dan LSM juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan kriminalitas. Yang ketiga, meningkatkan keamanan rumah. Tingkatkan keamanan rumah dengan memasang sistem alarm, kunci pintu dan jendela yang kuat, serta pencahayaan yang memadai. Selalu pastikan bahwa pintu dan jendela terkunci saat meninggalkan rumah. Juga menghindari meninggalkan barang berharga di dalam mobil yang dapat mengundang pencurian. Yang keempat, melakukan sosialisasi positif. Sosialisasi positif dapat mengalihkan perhatian anak-anak dan remaja dari aktivitas kriminal. Dukung program-program sosial, olahraga, seni, dan pendidikan di komunitas. Melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan komunitas dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Yang kelima, melaporkan kejahatan. Jika menjadi saksi kejahatan atau mengetahui kegiatan mencurigakan, laporkan kepada pihak berwajib. Melaporkan kejahatan adalah langkah penting dalam membantu penegakan hukum untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku kejahatan. Dalam kaitannya dengan dogmatik hukum pidana, maka kriminologi memberikan kontribusinya dalam menentukan ruang lingkup kejahatan atau perilaku yang dapat dihukum. Dengan demikian, maka hukum pidana bukanlah merupakan suatu silogisme dari pencegahan, akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya kejahatan. Baik, sebelumnya yang tadi dijelaskan tentang kriminologi, teman-teman sudah memahami belum tentang yang namanya kriminologi? Udah. Coba contohnya misalnya apa? Gitu lah.
contoh dari kriminologi itu apa? Kriminologi itu apa? Udah belum? Bagaimana cara mencegahnya? Bisa nggak tahu kriminologi? Kan dijelaskan Kriminologi itu tindak kejahatan. Jadi tindak kejahatan itu apa yang kalian tahu? salah satunya Salah satunya yang sering cuci tangan aja nggak apa-apa loh. Namanya belajar. begal Kita kan sama-sama belajar. Angkat tangan aja loh. Contohnya aja. Tindak kriminal. maling begal maling Nih salah satu contoh itu ya kayak pencurian motor, terus pembunuhan, itu namanya kriminologi. Ada yang lain. Ada nggak yang tahu selain itu apa? Nggak apa-apa loh, kan sama belajar aja. Salah nggak apa-apa. masih banyak Makasih banyak. Tangan aja nggak apa-apa loh. Ada juga cara mencegah tindak pidana kejahatan, antara lain meningkatkan kesadaran. Yang kedua pengawasan dan keamanan. Dan yang ketiga kolaborasi komunitas. Contoh dari bidang kriminologi meliputi studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang tindak kejahatan dalam suatu masyarakat, analisis pola kejahatan seperti pencurian dan kekerasan, serta penelitian mengenai aktivitas sistem hukum dalam mencegah dan mengurangi kejahatan. Kriminologi juga mencakup studi tentang profil pelaku kejahatan, motivasi dibalik tindak kriminal dan dampak sosial dari kejahatan. Langsung saja kita jelaskan kesimpulan kriminologi dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan fokus penelitian atau pembelajarannya. Secara umum, kriminologi adalah studi tentang sifat, penyebab, pengendalian dan pencegahan kejahatan. Kesimpulan dapat kriminologi seringkali mencakup rangkuman temuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal, aktivitas strategi pencegahan kejahatan, serta implikasi sosial dan kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi tindak kejahatan dalam masyarakat. Baik, sebelumnya teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Disilahkan jika teman-teman ingin bertanya. Apa peran teknologi? Perkenalkan nama dulu. Kenalkan, nama saya Noval. Izin bertanya. Apa peran teknologi dalam perkembangan kriminologi modern? Tiga aja. Selanjutnya ada lagi yang ditanya Tanya lagi apa? Tanya aja.
Ya. Perkenalkan, nama saya Jibril Wardani Dermawan. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan teori labeling dalam kriminologi? Kasih lagi pertanyaan. Pak, tanya aja. Saya, Ya. perkenalkan nama saya Muhammad Akrim. Saya ingin bertanya, apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal? Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Akrim. Pertanyaannya adalah, apa faktor-faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat dalam perilaku kriminal? Faktor-faktor tersebut dapat meliputi kondisi ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan, pengaruh teman sebaya, ketidaktepatan hukum, dan faktor-faktor psikologis seperti gangguan mental atau impulsivitas. Mungkin itu saja. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Muhammad Nuril. Baik, di sini saya akan menjawab yang ditanya tadi tentang teori labeling. Ya. Teori labeling adalah seseorang yang dianggap menyimpang, kemudian dicap atau diberi label oleh lingkungan sosialnya. Teori labeling menjelaskan penyimpangan, terutama ketika perilaku itu sudah sampai pada tahap penyimpangan sekunder. Teori labeling itu bisa menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberikan. Hal ini juga menyebabkan masyarakat memperhatikannya terus-menerus. Adanya label yang diterima oleh individu akan berusaha membuatnya menjalani hidup sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Baik, itu saja mungkin dapat saya sampaikan. Baik, yang pertanyaan ketiga akan dijelaskan oleh Kaisar Akbar. Saya akan menjawab pertanyaan apa peran teknologi dalam perkembangan kriminologi modern. Forensik digital. Yang pertama, forensik digital. Teknologi memungkinkan pengumpulan bukti digital yang mendalam dari perangkat elektronik seperti komputer, telepon seluler, dan media sosial. Ini membantu dalam penyelidikan kriminalitas digital seperti penipuan online, kejahatan cyber, dan pelanggaran data. Analisis data. Kriminologi modern menggunakan teknik analisis data untuk memahami pola kejahatan, profil pelaku, dan lokasi kejahatan. Teknologi seperti big data dan machine learning membantu mengidentifikasi tren kriminal yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif. CCTV dan sistem pemantauan lainnya digunakan untuk memantau aktivitas di tempat umum. Ini membantu dalam deteksi kejahatan, identifikasi pelaku, dan meningkatkan keamanan di area publik. Pelacakan dan identifikasi. Teknologi termasuk pemrosesan citra, pemetaan sidik jari, pengenalan wajah, dan DNA, meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan dan menghubungkan bukti di lokasi kejahatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah
teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Ya. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengar dari awal sampai akhir. Jika ada salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.